Yang pertama ada pendahuluan. Perilaku pada dasarnya berorientasi pada suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, pelaku individu dan rumah tangga pada umumnya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Konsumen yaitu individu yang mengonsumsi barang dan jasa. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen berperilaku macam-macam. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Maka sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya ada pengertian. Perilaku konsumen yaitu suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. Konsumen dalam hal ini yaitu individu atau kelompok yang akan membeli barang atau jasa untuk keperluan dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam arti lain, konsumen yaitu orang yang akan mendapatkan nilai manfaat dari barang jasa yang dibelinya. Perilaku konsumen akan mempengaruhi strategi dalam penjualan suatu produk. Jadi, singkatnya perilaku konsumen ini wajib dipelajari oleh produsen atau penjual supaya bisa menawarkan produknya dengan strategi yang tepat sasaran. Selanjutnya di sini ada pengertian tingkah laku konsumen menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Leon Sigman dan Leslie Kanu. Tingkah laku konsumen merupakan cara konsumen dalam membuat keputusan untuk berbelanja dengan merelakan sumber daya yang dimiliki untuk mendapatkan sesuatu yang ingin dikonsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Yang kedua ada menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, yaitu tingkah laku bagaimana cara seseorang atau kelompok untuk mempertimbangkan, memilih, memanfaatkan, membeli, hingga mengevaluasi produk yang mereka beli untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga ada John C. Mowen dan Michael Minor, yaitu tingkah laku konsumen, proses ketika konsumen menentukan keputusan terkait sebuah produk, mulai dari menentukan, membeli, memanfaatkan barang atau jasa. Adapun kesimpulan dari para ahli, dengan demikian, teori perilaku konsumen merupakan sebuah teori berupa studi yang mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menjadi dasar bagi konsumen untuk membuat keputusan pembelian sebuah produk. Baik, selanjutnya saya akan presentasikan bagian tujuan. Tujuan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada memahami pola keputusan konsumen, yang kedua ada mengetahui bagaimana konsumen memilih produk tertentu, yang ketiga ada menjelaskan faktor yang mempengaruhi pembelian seperti harga, pendapatan, selera, dan juga tren. Yang keempat ada memprediksi perilaku konsumen di masa depan, misalnya saat harga naik atau terjadi perubahan ekonomi. Yang kelima ada membantu perusahaan menentukan strategi. Yang terakhir ada digunakan dalam menetapkan harga, promosi, dan juga distribusi. Manfaat dibagi menjadi 3, yaitu ada manfaat bagi perusahaan, bagi konsumen, dan juga pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, yaitu menentukan produk yang sesuai kebutuhan pasar, menyusun strategi pemasaran yang efektif, dan meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada bagi konsumen. Manfaat bagi konsumen yaitu membantu membuat keputusan pembelian yang rasional, mengelola anggaran dengan lebih baik. Dan yang terakhir, manfaat bagi pemerintah, yaitu menyusun kebijakan ekonomi dan mengontrol harga dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya mempengaruhi tingkah laku konsumen dalam memilih dan membeli produk karena setiap orang memiliki kebiasaan, nilai, dan gaya hidup yang berbeda sesuai dengan lingkungannya. Budaya menentukan apa yang dianggap penting atau menarik.
Subbudaya mempengaruhi pilihan berdasarkan kelompok seperti daerah atau suku. Sedangkan kelas sosial memengaruhi kemampuan dan preferensi dalam membeli barang. Hal ini membuat setiap konsumen memiliki keputusan pembelian yang berbeda-beda. Yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial memengaruhi tingkah laku konsumen melalui pengaruh keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Interaksi dengan orang lain dapat memengaruhi pilihan dan keputusan dalam membeli suatu produk. Yang ketiga ada faktor pribadi. Faktor pribadi memengaruhi tingkah laku konsumen melalui usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, dan gaya hidup. Perbedaan faktor ini membuat setiap orang memiliki kebutuhan dan pilihan produk yang berbeda. Berikutnya ada proses keputusan pembelian. Proses keputusan pembelian adalah tahapan yang dilalui konsumen dalam menentukan pilihan sebelum membeli suatu produk. Proses ini dimulai dari menyadari kebutuhan, kemudian mencari informasi, membandingkan beberapa pilihan, hingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Setelah pembelian, konsumen juga akan melakukan evaluasi untuk menilai apakah produk tersebut sesuai dengan harapan atau tidak. Secara definisi, proses keputusan pembelian merupakan serangkaian tahapan yang dilalui oleh seorang konsumen sebelum akhirnya mereka menetapkan pilihan pada suatu produk. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan dimulai dari tahap menyadari kebutuhan, di mana konsumen merasa ada suatu masalah yang harus diselesaikan. Selain itu, mereka akan masuk ke tahap mencari informasi dan mulai membandingkan beberapa pilihan yang ada di pasar untuk mencari nilai yang terbaik. Tahapan ini kemudian memuncak pada momen di mana konsumen akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut. Namun, proses ini tidak berhenti di meja kasir. Setelah pembelian dilakukan, konsumen akan masuk ke tahap evaluasi untuk menilai apakah kualitas produk yang mereka terima sudah sesuai dengan harapan atau tidak. Hasil dari evaluasi inilah yang nantinya akan menentukan apakah konsumen tersebut akan merasa puas dan membeli kembali produk yang ada di masa depan. Nah, semua tahapan tadi itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu faktor budaya, lingkungan, sosial, serta kondisi pribadi masing-masing konsumen. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang saya ambil yaitu tentang kasus kenaikan harga beras. Seorang konsumen biasanya membeli beras 10 kg per bulan. Namun saat beras naik, ia mengurangi pembelian menjadi 7 kg. Perubahan jumlah pembelian beras tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga. Ketika harga beras naik, daya beli konsumen menurun, sehingga ia mengurangi jumlah pembelian yang dari awalnya 10 kg menjadi 7 kg. Hal ini menunjukkan prinsip dalam ilmu ekonomi, yaitu hukum pemerintah, yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah barang yang diminati. Selain itu, beras merupakan kebutuhan pokok, sehingga meskipun harga naik, konsumen tetap membeli, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Sasaran. Yang terakhir ada kesimpulan. Singkatnya, dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen yaitu tindakan individu atau kelompok dalam merencanakan hingga memutuskan pembelian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Perilaku ini dipengaruhi tujuan dan harga. Jika harga naik, maka permintaan turun, dan sebaliknya jika harga turun, maka permintaan akan naik. Serta penting dapat dipahami juga produsen agar dapat menyusun strategi penjualan yang tepat.